Mungkin pertama-tama saya akan sampaikan bahwa kalau kita lihat secara statistik, sepak bola ini menjadi suatu hal yang mengena di hati masyarakat Indonesia. Menurut studi dari Ipsos, 69% penduduk Indonesia ini menyukai sepak bola. Dan memang kalau 69% itu, kalau jumlah penduduk Indonesia ada 270 juta jiwa, maka ini berarti sekitar 200 juta jiwa, yaitu hampir sebesar negara Brazil. Jumlah penduduk Indonesia yang menyukai sepak bola, menonton sepak bola, ataupun berlatih ataupun memainkan sepak bola. Ini suatu angka yang sangat besar. Ternyata kalau kita lihat dari sejarahnya itu, sepak bola itu memang adalah buah dari Sumpah Pemuda. Jadi di tahun 1928 itu ketika Sumpah Pemuda itu terjadi, beberapa pemuda dari kita itu terpacu sebetulnya membuat klub-klub sepak bola untuk mengedepankan keindonesiaan mereka. Nah, salah satunya yang terkemuka adalah Bapak Sulatin yang menjadi Ketua Umum PSSI pertama. Sebetulnya itu hadir dari spirit untuk menentang diskriminasi dan penjajahan yang dilakukan oleh Belanda terhadap Indonesia, sehingga cara untuk menunjukkan keindonesiaannya adalah lewat jalur sepak bola. Jadi sampai ada ucapan di antara mereka, kita boleh kalah sama sesama anak bangsa, tapi kalau kita bermain dengan klub yang dimiliki oleh orang Belanda, jangan sampai kita kalah. Ternyata kalau misalnya kita sedikit mencoba mencocokkan sedikit ya, apakah ada sebetulnya nilai-nilai sepak bola yang sejalan dengan agama Islam? Tentu ada beberapa yang sejalan dengan agama Islam. Pertama adalah pentingnya menjaga kesehatan. Tentu kita semua sangat familiar dengan sebuah hadis di mana Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Muslim disebutkan Muslim yang kuat lebih dicintai daripada Muslim yang lemah. Walaupun keduanya terdapat kebaikan. Jadi kekuatan ini bisa diraih tentunya adalah dengan cara aktif berolahraga. Dan memang kalau kita perhatikan, kalau kita melihat apa namanya cara Rasulullah menjalani kehidupannya, kita bisa menjumpai bahwa Rasulullah ini sangat aktif. Bahkan dikatakan ya, eh, ketika beliau berusia 60-an tahun itu, alhamdulillah perut beliau itu masih rata. Dikarenakan memang beliau bukan hanya menjaga makanan, tapi juga beliau itu rutin berjalan kaki. Setiap Sabtu, menurut hadis riwayat Abdullah bin Umar, beliau itu rutin berjalan cukup jauh dari Masjid Nabawi ke Masjid Kuba. Nah, itu sekitar 5 kilometer ya, kalau bolak-balik jadi sekitar 10 kilometer. Ini salah satu aktivitas rutin yang dijalani oleh Rasulullah dalam menjaga kesehatan. Jadi yang pertama yang sejalan itu adalah pentingnya menjaga kesehatan. Dan untuk menjadi pesepak bola modern, itu memang membutuhkan kondisi fisik yang sangat baik. Karena untuk bermain 90 menit tanpa jeda itu memang memerlukan kondisi yang. Lalu kedua adalah poin yang sejalan juga dengan nilai-nilai Islam adalah sepak bola itu adalah tentang tim dan persatuan. Jadi sepak bola adalah olahraga tim, bukan individu seperti mungkin lari, sprint, individu, bukan. Tapi hanya tim yang bisa memenangkan suatu pertandingan, bukan individu. Oleh sebab itu memang uh, teamwork menjadi sangat penting. Di sini juga ada bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan baik kepada sesama tim member. Jadi mungkin ada waqtasimu bihablillahi jami'an lah. Berpegang teguh lah, saling saling menguatkan. Itu mungkin poin yang kedua. Yang ketiga yang tidak kalah penting adalah di dalam sepak bola itu betul-betul tidak ada ruang untuk rasisme. Ini sejalan mungkin dengan khutbah wadahnya Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa tidak ada uh, tidak ada superioritas orang Arab dibandingkan non Arab dan tidak ada superioritas orang yang kulit putih dibandingkan dengan kulit hitam. Tetapi yang ada adalah nilai ketakwaan. Nah, begitu juga dalam sepak bola. Tidak ada itu
siapa yang lebih unggul, apakah orang kulit hitam atau kulit putih, semuanya sama, tidak boleh ada diskriminasi, tidak ada boleh rasisme dalam sepak. Selanjutnya saya akan berbicara sedikit, mungkin um, um, Bapak dan Ibu kemarin menonton Piala Dunia di tahun 2022, yaitu um, ada sebuah tim yang betul-betul memanfaatkan potensi diaspora mereka, yaitu orang yang lahir di luar negaranya, tetapi sebetulnya mempunyai darah ataupun mempunyai ikatan ikatan ayah ataupun ibu dengan negara tersebut. Ini adalah contoh dari Maroko. Maroko ini adalah tim yang berhasil menjadi juara keempat dari Piala Dunia. Nah, salah satu strateginya adalah memanfaatkan seluruh potensi yang ada di dalam Maroko dan di luar Maroko, sembari juga memanfaatkan fasilitas ataupun infrastruktur sepak bola yang ada di negeri. Nah, lalu kita akan berbicara mengenai diaspora. Nah, ini suka disebut nih akhir-akhir ini. Apa sih sebetulnya diaspora? Diaspora itu adalah masyarakat Indonesia yang ada di luar. Lalu siapa yang diakui sebagai diaspora oleh pemerintah Indonesia? Yang pertama adalah warga negara Indonesia yang sedang mungkin kuliah, bekerja di luar. Yang kedua adalah mantan warga negara Indonesia. Yang ketiga adalah keturunan dari warga negara Indonesia atau mantan warga negara Indonesia. Tetapi mereka ini adalah bagian dari Indonesia sebetulnya. Ini adalah suatu konsep yang disebut extended nation. Jadi melampaui sekat-sekat geografis. Nah, lalu kita melihat seberapa besar sih diaspora kita. Setelah kita pelajari, jumlah diaspora Indonesia itu sekitar 9 juta jiwa. Jadi ada 9 juta orang Indonesia di luar negeri, baik yang dia masih warga negara Indonesia, baik dia itu adalah keturunannya. Jadi ini kalau 9 juta jiwa ini diibaratkan sebuah provinsi, maka ini akan menjadi provinsi terbesar ketujuh di Indonesia, yaitu sebesar Sulawesi Selatan. Dan mereka ini tersebar di lebih dari 94 negara. Di Malaysia, besar juga populasinya. Jepang, di Amerika Serikat, di Belanda. Nah, persebarannya ini um, bisa dikatakan cukup ekstensif di 5 benua, hampir 5. Nah, kemudian coba kita lihat nih, ada para pemain-pemain kita. Misalnya kita ada kapten tim nasional kita bernama Asnawi Makwala. Dia sedang berdiaspora, dia sedang bermain di luar negeri, dan menurut definisi Kementerian Luar Negeri, orang Indonesia yang tinggal di luar negeri lebih dari 2 tahun itu dapat dikategorikan sebagai diaspora. Nah, kalau Asnawi lahir dan besar di Indonesia, tapi sedang berdiaspora ke luar negeri. Berbeda dengan Sandy Walsh. Sandy Walsh ini adalah pemain kita, atlet kita yang bermain posisi bek kanan. Dia adalah keturunan Indonesia yang kembali mendapatkan kewarganegaraan Indonesia, ya, lalu bermain untuk tim nasional kita. Nah, lalu apa sih yang disebut pemain keturunan? Mungkin Bapak dan Ibu ada yang nonton kemarin itu ada timnas U16 kita, alhamdulillah berhasil mendapatkan juara ketiga di Asian Championship Youth Boys Competition. Nah, salah satu yang bermain di sana ada pemain keturunan kita, yaitu pemain yang berdarah Indonesia. Salah satunya yang bernama Matthew Baker. Matthew Baker ini ibunya asli Medan, tapi besar di Jakarta. Kemudian menikah dengan orang asing. Jadi anaknya itu adalah berkewarganegaraan ganda terbatas. Maksudnya apa? Mereka bisa punya 2 paspor hingga berusia 18 atau 21 tahun. Nah, kemarin Matthew Baker ini adalah salah satu anggota timnas kita yang berhasil membantu timnas kita meraih juara ketiga di Asian Championship Boys. Kemudian, apa sih itu naturalisasi? Nah, naturalisasi adalah singkatnya adalah proses perpindahan kewarganegaraan dari satu kenegaraan ke kenegaraan lain. Nah, naturalisasi ini misalnya ada seorang pesepak bola
diaspora Indonesia, punya darah Indonesia, dia lahir dan besar di Indonesia, di Belanda. Lalu kemudian bakatnya dia ini sangat menonjol sehingga dia dibutuhkan jasanya untuk kepentingan tim nasional kita. Setelah ada permintaan dari pelatih timnas, maka dia diproses perpindahan kewarganegaraannya dari berpaspor Belanda menjadi berpaspor Indonesia. Nah, tetapi semua yang dinaturalisasi harus mempunyai darah Indonesia. Jadi kita tidak lagi melakukan proses naturalisasi tanpa jika seseorang itu tidak memiliki darah Indonesia. Dengan Permenpora yang ada saat ini, kita pastikan bahwa ketika kita menaturalisasi seorang atlet, itu pertama dia harus berusia 18 hingga 30 tahun. Artinya apa? Dia masih produktif. Dia bisa memberikan jasanya kepada negara. Dia bisa memberikan prestasi kepada negara. Lalu kedua, adanya faktor darah. Jadi apakah itu misalnya ayahnya itu orang Indonesia, ibunya itu orang Indonesia, atau kakek maupun neneknya itu berdarah Indonesia. Lalu yang tidak kalah penting, dia harus memang berprestasi. Jadi dia memang sudah di-scout dengan baik dan dipercaya kehadiran dia dengan menjadikannya dia warga negara Indonesia, dia akan membantu kita menjadi lebih baik ataupun mendapatkan prestasi yang lebih tinggi lagi. Dan rupanya secara sejarah penggunaan atlet diaspora Indonesia itu cukup, mohon maaf, penggunaan atlet diaspora di seluruh dunia itu cukup lazim. Kalau kita melihat dari Piala Dunia saja misalnya ya, Piala Dunia pertama itu di tahun 1930 itu ada 5-6% seseorang yang membela negara yang bukan negara tanah kelahiran. Tetapi dia itu ayahnya atau ibunya atau kakeknya lahir di sana. Jadi ini pemain keturunan. Nah, secara umum dari Piala Dunia pertama kali tahun 1930 hingga Piala Dunia terakhir kali di tahun 2022, rata-ratanya itu sekitar 10%. Jadi dengan kata lain, kalau ada 400 atlet yang bermain di Piala Dunia, itu sekitar 40-nya atlet tersebut dia membela negara di mana negara itu dia bukan lahir di negara tersebut, tetapi ayah atau ibunya lahir di negara tersebut. Jadi dia adalah pemain keturunan atau pemain biasa. Nah, ketika kami diminta oleh Mas Menpora kita, arahan dari beliau adalah kita mencoba mengkombinasikan talenta terbaik yang ada di dalam negeri. Kita tahu bahwa Kemenpora sendiri mempunyai PPLP, yaitu Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar (PPOP). Dan juga kami memiliki SKO, Sekolah Kejuruan Olahraga, di mana kami berusaha untuk mencetak atlet-atlet terbaik di dalam negeri. Nah, dari misalnya timnas U23 yang bermain kemarin hampir lolos ke Olimpiade, 7 diantaranya adalah hasil jebolan dari sekolah yang dimiliki oleh pemerintah, PPLP, PPOP, maupun sekolah kejuruan olahraga. Nah, namun kita juga mencoba mengkombinasikan the best of both worlds, yaitu talenta terbaik di dalam dan di luar negeri. Jadi kita juga memanfaatkan talenta atlet diaspora kita yang ada di luar negeri. Mungkin Bapak dan Ibu familiar dengan nama seperti Rafael Struij, Nathan Echoe, Ivar Jenner. Itu adalah talenta diaspora kita yang kita berdayakan guna meraih prestasi yang lebih baik, tapi tidak melupakan pembinaan di dalam negeri. Jadi pembinaan di dalam negeri terus kita giat. Nah, kita pun akhirnya membuat database pertama atlet diaspora Indonesia. Ini kali pertama di Indonesia, pemerintah mencoba mengkompilasikan informasi mengenai atlet lintas cabur. Ada bola basket, ada voli, ada futsal,
ada renang, ada atletik. Kita kumpulkan database-nya dengan rapi, sehingga apabila cabang olahraga membutuhkan jasa mereka, kita bisa menyiapkan data tersebut. Dan mereka belum tentu WNA. Sebagian dari mereka adalah warga negara Indonesia juga. Jadi bukan serta-merta mereka adalah orang asing. Untuk KPI dari kedatangan mereka ataupun naturalisasi, ya tentu kita harus menciptakan KPI-nya dengan baik, yaitu dari segi individu, apakah mereka bisa berintegrasi dengan baik, menjadi positive member of the team, maksudnya juga bisa transfer of knowledge, kedisiplinan, motivasi, apakah dia juga bisa bermain secara bagus, secara individu, dan apakah dia bisa memenangkan individual awards. Secara tim, apakah kita lihat, apakah ketika dia bergabung dengan timnas kita, permainan timnas kita lebih baik setelah masuknya pemain tersebut, ataupun di kehadiran dia dapat membantu kita menang melawan rival yang sebelumnya sulit untuk dikalahkan. Dan yang tak kalah penting adalah membantu naiknya ranking FIFA kita. Dan juga mungkin memenangkan kejuaraan atau mendapatkan prestasi yang telah di-set sebelumnya. Contoh, timnas U23 kemarin ditargetkan lolos ke kuarter final. Tapi alhamdulillah lolos ke semifinal, bahkan um, hampir masuk ke playoff Olimpiade. Dengan kata lain, ini sudah bukan hanya memenuhi ekspektasi, tapi melampaui ekspektasi atau exceeding the expectation. Ini kurang lebih matriksnya. Kemudian mungkin kita bisa memberikan penilaian terhadap individu-individu. Uh, Namun yang paling penting ketika kita berbicara sepak bola adalah prinsip 4 sehat 5 sempurna yang saya sampaikan. Pertama adalah faktor pertama, apakah kita mempunyai individu-individu yang tertarik untuk berlatih sepak bola? Jawabannya iya. Karena kita punya 200 juta jiwa yang mencintai sepak bola. Jadi dari segi sumber daya, basic, kita punya. Itu yang pertama, satu. Yang kedua, apakah kita punya pelatih? Nah, jumlah pelatih yang bersertifikasi C, kalau tidak salah itu kurang dari 1.000 orang. Oleh sebab itu kita harus mendorong lebih banyak pelatih kita mempunyai sertifikasi-sertifikasi yang lebih tinggi. Lalu apakah kita punya infrastruktur yang ketiga, yaitu jumlah lapangan yang memadai agar anak-anak kita dapat dengan mudah bermain sepak bola tanpa harus bayar. Inilah sebetulnya yang terpenting, yaitu menciptakan jumlah lapangan terbuka yang begitu banyak sehingga anak-anak kita mempunyai keleluasaan, baik dari yang mempunyai income-nya atau income ayahnya tinggi ataupun income ayahnya tidak tinggi, dia dapat bermain dengan bebas di lapangan tersebut, dia dapat berlatih di lapangan tersebut. Lalu yang keempat adalah kompetisi yang sehat. Yang terakhir adalah pemanfaatan talenta-talenta di dalam maupun luar negeri. Ini yang saya sebut sebagai 4 sehat 5 sempurna. Dan yang terakhir, ketika kita berbicara timnas, cabang apapun itu, timnas harus menjadi muara dari pemain terbaik yang membela Indonesia. Jadi tidak bisa ada pemain titipan, tidak bisa ada pemain yang yang tidak patut masuk ke timnas tapi dimasukkan karena faktor lain. Karena ini adalah mengenai harga diri bangsa. Jadi kita harus pastikan bahwa yang masuk ke dalam timnas kita adalah memang pemain the best of the best yang eligible membela Indonesia. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.